Oke. Gitu loh, kita 350 tahun itu awalnya dijajah VOC, dijajah korporasi. Sama dengan situasi sekarang. Dan partai politik negara berpihak pada VOC tersebut. Tapi suara kamu itu bagaimana mendukung saya? Termasuk Saiful Jamil juga? Saiful Jamil juga, karena saya anggap dia orang terzolim yang sudah menjalani pemasyarakatan, tapi dilarang, dibully. Pemilu masih akan sekitar 2-3 tahun lagi. Sebuah pesta demokrasi layak dan menyenangkan menyambut pesta demokrasi itu dengan keriuhan. Tak bagus kita menyambut pesta demokrasi itu dengan kesedihan. Dan keriuhan itu sudah mulai terjadi sekarang. Partai-partai baru muncul. Banyak segmen yang dimasukin. Mulai dari partai yang menyasar segmen agama, tapi sampai pada segmen yang menyasar anak-anak muda. Bahkan di bawah anak muda juga pun ada yang menyasar segmen itu. Saya kedatangan 2 tamu, sahabat-sahabat saya, 2 partai yang tampaknya serius menyiapkan diri untuk menghadapi gawean besar itu. Yang pertama, hadir di sini, kita lebih sering mendengarnya berbicara tentang selebriti, atau juga kadang-kadang hukum, karena dia seorang pengacara. Farhad Abbas. Halo Bang Akbar. Makasih ya telah datang ke sini. Pandai. Pandai gitu ya, tandanya gitu ya. Oke. Partai Pandai. Apa itu pandai nanti dia jelaskan nantinya. Yang kedua, orang yang saya kenal puluhan tahun berada di jalan sebagai seorang aktivis, sahabat lama saya. Kalau ada aktivis yang tidak mengenalnya berarti bukan aktivis. Agus Jabo. Gus, kasih bro. Begini tandanya ya. Ya, jadi tadi begini, ya. Ini sekarang gini. Ya. Oke. Menang Ya. Menang. Saya yakin Anda berdua telah melakukan riset dan memperhitungkan betapa beratnya mendirikan sebuah partai. Butuh resources yang sangat besar. Tidak hanya tentang uang. Membutuhkan jaringan yang luar biasa. Pada segala segmen. Saya yakin Anda lebih tahu tentang itu. Sebab Anda sudah mendirikannya. Sekali lagi saya memberikan apresiasi untuk itu. Tetapi kemudian, apa yang akan Anda lakukan? Bagaimana metodologinya? Strateginya seperti apa? Saya mengundang Anda untuk itu. Yang pertama dulu ke Agus Jabo dulu. Bro, orang mengenal Anda itu berada di jalan. Ya. Pada pembicaraan tadi sebelum kita masuk ke sini, saya mengatakan bahwa saya memberi apresiasi Agus Jabo yang kemudian masuk pada model dan sistem yang kita sepakati. Tidak lagi berteriak di jalan, tetapi menapikan partai politik. Anda mendirikan partai politik. Saya harus memberikan apresiasi itu, kawan. Terima kasih. Semua orang harus memberikan apresiasi itu. Terima kasih. Tapi kan kemudian pertanyaannya adalah tidak cukup hanya dengan latar belakang sebagai aktivis. Tadi saya sudah membuka dengan mengatakan mendirikan partai itu sangat mahal. Uangnya dari mana, bro? Yang bikin mahal kan sistem. Oke. Ya, yang bikin mahal sistem. Dan kami berangkat dari gerakan anti sistem. Walaupun kemudian kita harus berkompromi dengan sistem ya. Oke. Saya pikir kami sudah punya modal, kami sudah punya struktur sebagai salah satu syarat ya, undang-undang untuk menjadi partai politik yang berbadan hukum maupun partai politik peserta pemilu. Dan jika kemudian pandangan Bung Akbar ini kan pandangan elit ya, pandangan sangat oligarkis. Saya pikir walaupun sesuatu yang berat, kami yakin kita bisa. Dengan cara kita membangun partai dari bawah, dari grassroots. Dan selama ini kita sudah punya modal, jaringan yang sudah kita bangun sangat lama, dan modal itulah yang kemudian menjadi
semangat kami untuk bisa melewati proses verifikasi baik administratif maupun faktual. Dan kami yakin kami bisa dengan semangat kami, dengan kemampuan kami, karena latar belakang kami adalah aktivis, kami sudah bisa mengasesmen kira-kira peluangnya seperti apa, kelemahannya di mana, dan saya yakin dengan semangat gotong royong, apa yang mahal tadi menjadi murah. Selama kemudian memang kita punya keinginan, ingin memperbaiki bangsa ini, ingin mengubah bangsa ini yang sekarang ini secara struktural tidak adil menjadi adil, dan dengan semangat dan kecintaan terhadap bangsa itu, saya pikir tanpa kemudian kita mempertimbangkan ataupun dibayang-bayang oleh duit yang besar, saya pikir kami bisa menerobos tembok besar itu dengan semangat dan kekuatan kami. Narasi seperti ini kita kenal, apalagi saya yang memang teman Anda. Narasi yang saya harus berbesar hati untuk mengakui bahwa narasi yang mulai dinafikan oleh partai-partai yang hari ini mungkin sedang berada pada wilayah kekuasaan. Meskipun pasti akan dibantai ya. Tapi realitasnya begitu, bro. Anda tahu kan, saya pernah di 3 partai sebagai pendiri. Pertama Partai Demokrat, pada saat itu sebagai ketua pemuda Partai Demokrat, kita berkenalan di situ. Saya di Hanura dan saya di Nasdem. Yang ingin saya katakan adalah tanpa uang, nonsen. Apa jawaban Anda? Saya realistis ya. Memang pandangan banyak orang begitu. Tetapi saya juga punya pengalaman dalam kerangka praktis. Bahwa sampai sekarang misalnya untuk memenuhi kantor, ya kan, karena kan cost-nya itu kalau dalam proses verifikasi pasti salah satunya adalah kantor. Betul. Kantor harus sewa segala macam. Kami kemudian karena tagline kami itu adalah Partai Rakyat Adil Makmur, partainya rakyat biasa. Kemudian bersama rakyat biasa ini kita membangun partai, ya, menyediakan segala keperluan partai itu dari masyarakat biasa itu. Contoh misalnya, sekretariat. Kenapa kita harus bingung kemudian harus menyewa? Kalau kemudian anggota kita ataupun pimpinan daerah, pimpinan wilayah mampu menyediakan rumahnya untuk menjadi kantor. Yang penting kemudian saya pikir berpolitik itu adalah nilai-nilai yang kemudian akan diperjuangkan. Karena selama ini yang kita amati bahwa partai-partai berdiri itu kemudian hanya menjadi alat elektoral untuk kekuasaan ansih. Bukan sebagai alat politik untuk membebaskan bangsa, membebaskan rakyat dari segala belenggu penindasan. Misalkan si A punya skema mau jadi presiden. Oh, karena partai syaratnya saya bikin partai. Dari situlah kemudian orang berbondong-bondong gitu loh. Nah, dari mindset seperti itulah yang kemudian menjadikan partai harus identik dengan uang. Padahal partai ini adalah modal bagi satu negara untuk membangun sistem politiknya, untuk membangun sistem ekonominya, karena semua regulasi asalnya dari partai-partai itu. Kalau kemudian partai diterjemahkan hanya sebagai medium oligarkis gitu. Ya, kalau kemudian hanya orang yang berduit yang bisa bikin partai, bagaimana masa depan bangsa kita ini? Tahan sampai di situ, Gus. Ya. Bangsa kita hanya dikuasai oleh orang-orang berduit. Rakyat biasa nasibnya seperti apa? Itulah yang kemudian mau kita dobrak, mau kita dekonstruksi. Tahan sampai di situ dulu. Saya ke Farhad Abbas. Banyak orang yang bertanya-tanya, Anda serius nggak membuat partai ini? Karena Anda berada pada banyak wajah. Seorang selebriti, seorang lawyer. Istimewa posisi Anda di ruang sosial. Tiba-tiba masuk pada partai politik dan mendirikan partai. Tadi Partai Prima sudah menjelaskan apa yang dipikirkan oleh banyak orang sekarang ini. Pertanyaan yang sama kepada Anda. Uangnya dari mana, Fat? Duitnya? Jadi gini, dulu awalnya saya matre itu. Tiba-tiba ditawarin di salah satu partai, katanya uangnya triliunan. Iya. Gue jadi sekjen di situ. Ternyata
nggak ada duitnya ya. Akhirnya Partai apa sih dulu? PIT ya. Apa itu? Salah satu partai saya nggak sebutin lah. Gitu. Ternyata begitu gak jalan, gak ada duitnya, saya malu. Saya ikut turun partai ini. Akhirnya kita coba, saya berdua sama adik saya tuh Ribas. Kita lihat riset dulu ya tentang partai di negara sebelah gitu. Nah muncullah ide ini, awalnya dari, kita lihat Aceh dulu. Aceh itu ada partai lokal tapi nggak ada pusatnya. Oke. Ya udahlah kita sekarang masyarakat ini tanpa uang kita bisa jalan kok, bisa kok untuk membangun Indonesia, mau perubahan gitu. Nah, apakah sekarang orang berpikir lagi susah, partai-partai yang ada saat ini nggak menolong kalian? Apa jalannya? Ya, bu perlu uang, kita nggak punya duit. Tapi berarti kita harus mempercayai mereka lagi. Gimana solusinya ya? Kita buat kayak partai franchise gitu. Partai franchise. Iya, jadi kita dirikan satu badan partai politik. Nah, kemudian kita ajak teman-teman yang mampu di daerah-daerah untuk partai ini kan adalah kekuasaan, jaringan dan keuangan sebenarnya. Nah, kalian daripada pergi bayar-bayar anak menjadi pegawai negeri segala macam, itu tuh nanti karir politik di partai itu kan ada di mana aja bisa. Apalagi kalau kita sampai ke titik kekuasaan gitu. Nah, cobalah kalian saya beri kewenangan, kedaulatan di daerah, kalian membangun. Banyak orang kaya membangun partai tapi nggak lolos PT juga. Nah, coba nilai-nilai semangat ini ada. Saya yang penting kalian kan gengsi tuh nggak, kita pusat asal pecat gitu. Akhirnya kawan-kawan pada tertarik. Nah, sampai sekarang beberapa deklarasi itu saya nggak pernah keluar duit. Duit ada yang keluar, tapi mereka betul-betul dengan kesederhanaan. Jadi musim pandemi ini menguntungkan saya karena tidak harus menghadirkan gedung dan lain sebagainya, kita bisa virtual aja bisa. Nah, ini saya anggap anugerah yang Tuhan berikan di masa ini, biaya tidak terlalu besar yang kami alami. Nah, akhirnya terkumpul di 34 provinsi. Nah, kemudian ada beberapa provinsi yang sudah penuh kabupaten dan kotanya. Nah, di situ saya mulai mencoba ya kayak gimana sih partai gitu, partai duit ada minta kirim ambulan, saya ketawa aja. Nah, ada ini alasannya untuk masa, ya udah kalian nggak usah pikirin masa dulu. Saya akan memperbaiki produk partai saya sampai orang tertarik dan orang akan mencari partai kita. Nah, salah satunya adalah kita perjuangkan keterwakilan kaum perempuan 50%, pemerintah cuma kasih 30% perempuan. Yang di parlemen cuma 18%, kursi dari 500 hanya sekitar 100 berapa. Nah, di situ saya akan berusaha membuat wanita itu melek tuh. Lu dapat apa sih dari partai? Paling dapat 50-100 ribu gitu. Memang dari awal kita lihat pemerintah ini betul-betul bikin sulit. Partai-partai itu yang boleh itu ada yang saat ini ada 9 doang. Sedangkan yang baru kayaknya nggak bisa. Bayangkan untuk membuat satu badan hukum partai harus memenuhi 34 provinsi. 100% provinsi, 75% kabupaten, 50% kecamatan. Saya yang bikin undang-undangnya. Itu kalau hitung beberapa puluh miliar kita untuk sampai badan hukum saat ini yang kita miliki gitu. Nah, tapi saya coba ya akhirnya jalan aja itu Bang Akbar. Dan harapan saya adalah mudah-mudahan momentum yang saat ini ya kalau kita nggak perlu lagi menjelekkan partai-partai lain. Saya itu menyebutkan istilahnya partai-partai Omnibus Law dan partai-partai PPKM. Apa itu? Ya artinya partai-partai yang selama ini ya memang memiliki kolaborasi dan satu suara dengan penguasa saat ini gitu, yang artinya tidak berpihak kepada rakyat. Artinya suasana pandemi ini kan nggak tahu. Kita lihat presidennya bikin pindah kota, bikin apa segala macam kan seenaknya aja gitu. Sedangkan partai kan hanya diam-diam aja dan alasan mereka koalisi gitu. Kalau ngomong pasti diganti menteri. Nah, oleh karena itu saya bilang ayo kita coba, kita bangun, kita benahi lagi partai. Melalui partai ini kita sama-sama coba ya, saya mulai mengajak pertama kaum perempuan, kedua kaum muda, ayo. Nah, kemudian saya melihat partai-partai ada ya tagline-nya Wong Cilik, ya udah sekarang kita tagline-nya partai rendah hati, partai rendah hati, parhatisme gitu. Jadi suatu saat kalau kalian memimpin negara ini, kalian berkuasa, kalian jadi anggota parlemen, hati harus rendah gitu, jangan tinggi. Diprotes, laporin, tersinggung. Beberapa orang mengatakan Anda terlalu menyederhanakan persoalan di dalam ruang politik. Apa benar? Ya memang saya harus membuat sederhana terus. Karena kita lihat orang-orang politik ini yang sederhana dibikin sulit. Dibikin sulit, dibikin kayak apa ya pokoknya. Lihat aja proses cara pembuatan undang-undang Mak Akbar. Dari zaman undang-undang tindak pidana korupsi berapa kali diganti prosesnya. Kemudian belum beberapa aturan-aturan yang bertentangan. Kemudian ya kita lihat seolah-olah Pak Presiden memangkas semua aturan, nggak ada perubahan juga. Yang dulunya kita namanya otonomi daerah, ya, yang kebanggaan para bupati, sekarang kewenangan ditarik, nggak desentralistik lagi, tapi ke sentralistik lagi. Coba tampilkan layar kita. Ini ada riset
sebuah lembaga, ini hasilnya. Popularitas partai baru. Yang paling tinggi adalah Partai Gelombang Rakyat atau Gelora 4,3. Masyumi Reborn yang pernah besar di masa lalu itu menyisakan 2,7%. Partai Indonesia Damai itu 2,4. Partai Umat punya Pak Amin Rais 2,1. Partai Nusantara Suryanto ketua umumnya itu 1,6. Partainya Agus, Partai Prima 1%, kemudian Partai Era Sejahtera 0,4%, partainya Pak Farhad, Partai Pandai 0,3%. Jangan terlalu galau menyangkut dengan survei, pengalaman saya. Dia bisa bergerak tergantung pada isu yang ada di daerah. Tapi dari sini kita bisa lihat bahwa tampaknya Anda harus bekerja keras. Agus Jabo, apa sebenarnya yang Anda jual yang kemudian Anda merasa percaya diri, layak, dan harus mendirikan partai, terlepas dengan latar belakang pergerakan yang sangat kental melekat pada diri Anda dan teman-teman yang lain? Saya pikir masyarakat ingin perubahan. Dan Prima itu adalah lokomotif perubahan itu sendiri. Di Indonesia ini walaupun terjadi pergantian kekuasaan, ya, tapi tidak pernah ada perubahan. Jadi kami berpartai ini sebetulnya untuk memperjuangkan nilai-nilai. Dan mestinya satu negara harus berdiri di atas nilai-nilai. Indikator dari nilai-nilai ini adalah cita-cita proklamasi dan Declaration of Independence, ya, dari proklamasi itu yaitu preambul. Dari situ kemudian kita dari preambul itu kita bisa mencatat ada dua hal yang penting. Yang pertama adalah tujuan negara, yang kedua adalah dasar negara. Salah satu tujuan negara di dalam preambul itu adalah memajukan kesejahteraan umum, memajukan kesejahteraan umum, bukan memajukan satu golongan, memajukan satu kelompok, ya kan? Yang kemudian kita sudah menyepakati Pancasila, bahwa Pancasila itu Indonesia harus didirikan dengan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Dari landasan dan tujuan bernegara itu, sampai sekarang Indonesia belum mampu mewujudkan itu. Nah, saya pikir ini yang menjadi latar belakang kenapa kemudian kami anak-anak muda harus bikin partai. Karena sampai sekarang ini Indonesia hanya dikuasai oleh satu golongan orang, satu kelompok orang. Apa bedanya dengan yang lain, bro? Narasi ini dipakai juga oleh partai-partai yang lain, yang bahkan sudah lama gitu. Partai apa misalnya? Banyak. Coba tampilin. Narasi ini dipakai oleh hampir semua partai, baik yang di parlemen maupun non parlemen ini. Sesuatu hal yang biasa. Ya. Apakah ada narasi lain yang bisa meyakinkan kita bahwa Anda memang menawarkan sebuah perubahan, Anda memang menawarkan sebuah kebaruan? Ya. Saya awali dari reformasi. Ya. Kita tidak bisa menafikan bahwa setiap terjadi kebuntuan ekonomi, ya, kebuntuan politik, itu selalu dijebol oleh satu gerakan rakyat. Nah, tahun 98, rakyat yang kemudian tidak puas dengan kepemimpinan Orde Baru itu melakukan gerakan dan melakukan penjebolan. Yang dituntut oleh gerakan 98 sebetulnya dua hal. Yang pertama adalah demokrasi, karena Orde Baru dianggap tidak demokratis. Yang kedua adalah kesejahteraan sosial. Tetapi kemudian reformasi berdiri, demokrasi multipartai terwujud, tetapi kemudian demokrasi multipartai yang dikehendaki rakyat itu tidak terwujud. Karena kemudian demokrasi ini masih dikuasai oleh kekuatan lama yang secepat sekali melakukan rekonsolidasi. Ya kan? Sistemnya liberal, sistem politiknya liberal, sistem ekonominya masih kapitalistik yang kemudian ini melahirkan oligarki. Dari situlah kenapa kemudian sekelompok orang yang memiliki duit itu
itu membangun partai politik, dan image bahwa membangun partai politik itu harus berduit itu karena mindset yang dibangun oleh oligarki. Ya. Salah satu problem kita hari ini adalah tadi udah disebutkan oleh Jabo, oligarki. Ada turunannya bernama dinasti. Apa pandangan Partai Pandai dan atau seorang Farhad Abbas, Ketua Umum Partai Pandai, menyangkut itu? Politik dinasti ini ya menyangkut kekuasaan dan keuangan lagi gitu. Hampir sebagian besar anak bupati, anak gubernur jadi anggota dewan, yang mengisi parlemen itu mereka-mereka aja. Yang baru selesai kuliah aja udah anggota DPR, nggak bisa ngapa-ngapain. Boleh di kalangan mereka indeks prestasi pendidikannya tidak bagus juga. Jadi sayang banget kalau Indonesia ini diisi sama dinasti itu gitu. Ini kan sebenarnya diberi contoh yang kurang baik oleh Pak Presiden kita. Karena anak mantunya, anaknya jadi wali kota. Sebenarnya nggak ada yang melarang sih. Gitu. Tapi catat dulu DPR pernah melarang politik dinasti, memberi jangka waktu 5 tahun pasca petahana tersebut. Tapi Mahkamah Konstitusi menghapus pasal tersebut. Nah, tapi yang terjadi ya, termasuk Pak Faisal Akbar kan juga terjaring. Ya. Tergeser. Yang dimaksud oleh Pak Farhad Abbas ini adalah pasal dinasti politik pada undang-undang tentang pilkada. Iya. Saya sedikit merefresh ingatan memori penonton. Dulu kami di DPR membuat undang-undang ini. Saya kebetulan terlibat penuh di situ. Dan ada satu pasal itu melarang dinasti untuk ikut. Ada beberapa persyaratan apabila mau ikut. Misalnya untuk calon bupati, dia boleh ikut tetapi ada stuck, ada jeda 5 tahun baru bisa maju. Katakanlah misalnya saya bupati, kemudian anak saya mau maju bupati, boleh maju tetapi ada jeda 5 tahun. Supaya kemudian seluruh resources politik yang saya miliki sekarang ini tidak saya manfaatkan. Atau boleh dia maju tetapi di kabupaten lain yang saya tidak bisa menggerakkan seluruh resources politik saya untuk memenangkan dia. Tapi kemudian ditorpedo oleh Mahkamah Konstitusi. Farhad, saya masih sakit hati sampai sekarang menyangkut itu. Tapi saya perlu bertanya soal itu karena saya dengar-dengar pengurus-pengurus Anda itu adalah orang-orang Anda juga, tetangga-tetangga Anda, keluarga segala macam. Bagaimana menjelaskan itu? Pertama bikin partai itu begitu sulitnya gitu. Belum tahu bikin partai ini ya. Bikin partai ini kita mau panggil mantan bupati, belum tentu mereka percaya sama kita awal ya gitu. Mungkin karena baru ya. Iya, orang-orang yang mau ini orang-orang yang kebetulan ada di keluarga kita. Ya kalau keluarga saya ada masuk bagian situ, saya jamin keluarga saya nggak seperti itu. Bahkan ayah saya sebagai ketua Dewan Penasehat, beliau sebagai mantan hakim agung, betul-betul. Dulu kalau ditanya ayah politik, dia mengatakan, kamu suruh berkaca dulu gitu, belum mampu. Tapi begitu saya lihat beliau mau ikut bergabung dan sebagai penasihat orang tua masih ada, ya saya anggap itu merupakan tanda bahwa ada nilai moral kebaikan untuk Indonesia yang terjadi di partai saya kan kira-kira. Nah kembali ke politik dinasti. Politik dinasti ini memang ada beberapa contoh gitu, sehingga ini merupakan catatan buat Mahkamah Konstitusi. Ketika dewan-dewannya udah bagus membuat satu produk legislasi yang bagus, tiba-tiba mereka berdasarkan hak asasi dan Undang-Undang 45. Itu yang terjadi. Catatan banyak kok yang bupati istrinya, suaminya DPR RI ditangkap bareng-bareng gitu. Ya kalau nggak mereka ditamparan buat terutama Mahkamah Konstitusi gitu. Ya, dan juga ya saya harapkan juga masalah presiden threshold itu jangan 20%. Ya. Saya ingin mendekati Farhad dengan pendekatan apa yang saya ketahui tentang Ketua Umum Partai Pandai ini. Anda kan seorang lawyer, doktor malah dalam hal hukum. Saya ingin tanya, dan saya yakin ini mungkin akan menjadi agenda partai Anda. Apa kritik Anda yang paling keras menyangkut dengan penegakan hukum kita hari ini? Penegakan hukum kita ini kalau zaman dulu hukumnya nggak ada, kekuasaannya ada. Jadi orang nggak pakai hukum. Hukumnya nggak ada? Ya, aturannya nggak ada, kekuasaan ada. Mereka menggunakan kekuasaan itu. Nah, kalau zaman sekarang hukumnya ada, tapi kekuasaan ini bisa sebenarnya nggak perlu dibesar-besarkan, tapi mereka menghantam menggunakan hukum itu. Oke. Jadi bukan tebang pilih lagi, tapi memang mereka mau habisi dengan atas nama undang-undang, hak penyidik dan lain sebagainya gitu. Padahal ingat, seorang presiden itu punya hak menurut 14 Undang-Undang Dasar 45 itu yang namanya hak amnesti, rehabilitasi, abolisi gitu.
Jadi kalau presiden tahu bahwa ada masyarakatnya yang awam hukum, yang grogi karena hukum, ya dia harus mengayomi, melindungi, bukan membiarkan gitu. Nah, ini banyak terjadi, contoh Habib Rizik. Itu kan hal-hal yang sepele gitu. Sikap negarawan hanya pertentangan. Buktinya Prabowo dengan Jokowi bisa damai, udah saling ribut dulu. Bahkan kita ngelaporin Ratna Sarumpait. Itu bisa juga peluk-pelukan jadi menteri kan. Apa ini persoalan yang kecil. Nah ini menurut saya melihat, loh sayang banget, kasihan banget gitu ya. Nah, saya nggak tahu siapa yang mengendalikan ini gitu. Padahal ini acara ini sangat sensitif. Ya. Kalau dulu orang takut kalau misalnya ada masalah pemilu, ada deponering, kejaksaan. Kalau masa ras agama ditutupi. Kalaupun ditutup jangan sampai kelihatan ada ustadz yang di penjara gitu. Kalau sekarang tidak, dihajar habis-habisan. Nah, itu yang saya lihat. Ini agenda seorang Farhad Abbas saja atau agenda Partai Pandai? Masih agenda saya. Kalau saya kan kalau bicara yang berbeda dengan lain, saya memperjuangkan 50% keterwakilan perempuan untuk partai saya. Satu. Yang kedua, untuk menciptakan keadilan yang berketuhanan. Nah, apabila suatu saat nanti saya tidak akan menciptakan produk-produk atau menempatkan pejabat-pejabat yang menggunakan kekuasaan untuk menzolimin lawan politik dan lain sebagainya di situ. Terutama perempuan. Enggak, maksudnya kalau hak perempuan gitu. Ya, Anda kelihatannya banyak memberikan perhatian untuk perempuan, penguatan perempuan ya. Kalau hasil diskusi kita dulu, kalau misalnya laki-laki selingkuh, laki-laki kita penjarain begitu maksudnya. Begitu. Oke. Siap. Bro, Jabo. Ya. Saya ingin tahu apa yang Anda rasakan menyangkut dengan teman-teman kita. Teman-temanku, teman-temanmu. Yang dulu bersama dengan kita di lapangan, di jalan. Berdemo, panas-panas, dikejar sama aparat. Ya. Dan kemudian masuk pada dunia politik. Beberapa dan tidak sedikit berada pada jabatan-jabatan kunci. Tapi kemudian ternyata akhirnya harus larut juga dalam kekuasaan itu. Ya. Dengan seluruh warna dan wajah yang kita ketahui sekarang. Ya. Apa perasaanmu, Bro? Saya menghargai pilihan mereka. Setiap orang punya pilihan. Dan mereka melakukan langkah, tindakan, pilihan yang menurut mereka baik. Cuman sehebat apapun ya, kalau kemudian kita masuk ke sistem, apalagi itu kekuasaan, kalau kita sendirian nggak akan bisa. Kita membutuhkan super team yang hebat, bukan Superman gitu loh. Jadi sehebat apapun dia, kalau kemudian masuk ke dalam sistem kekuasaan, apalagi sistem itu busuk, ya akan melahirkan orang busuk dan kita juga akan ikut busuk gitu loh. Tapi apapun saya menghargai mereka dan silahkan gitu loh. Apakah Anda membuat partai itu karena Anda putus asa melihat teman-teman kita dulu yang bersama berjuang pada sebuah nilai dan kemudian masuk dalam kekuasaan tapi tidak melakukan apa-apa? Apakah saya keliru memahami itu? Sebagai sebuah kekecewaan saya pikir itu rasional. Dan itu saya sangat menyadari seperti pernyataan saya tadi bahwa sendirian ke gelanggang kekuasaan nggak akan sanggup. Tetapi saya meyakini bahwa Indonesia harus ada perubahan sesuai dengan amanat para pendiri bangsa dan perubahan itu harus dipimpin oleh anak-anak muda dan anak-anak muda ini yang memiliki kekuatan, memiliki militansi atas dasar cinta mereka terhadap bangsanya, terhadap tanah airnya dan saya berada di situ. Dan saya akan berjuang habis-habisan bersama rakyat, bersama anak-anak muda ini untuk mewujudkan apa yang menjadi impian kami pada waktu kami masih muda, pada waktu kami menjadi aktivis. Jadi saya kecewa dengan kondisi objektif yang sampai sekarang belum bisa menjawab persoalan keadilan. Ya, itu yang saya katakan tadi, Bro. Kan teman-teman kita ini ada di partai-partai yang ada sekarang. Coba tunjukin partai-partai yang existing sekarang ini. Ini partai-partai yang sekarang ada di parlemen dan non-parlemen ini ya. Ini partai-partai yang kebetulan kaki-kakinya itu sudah kuat dan sudah cukup lama. Apalagi partai-partai yang ada di parlemen kan gitu ya. Tetapi bahkan dengan kaki yang sebegitu kuat pun, ada beberapa partai yang tidak lolos masuk ke Senayan. Sementara patokan kita kan adalah Senayan ya.
ada yang kita sebut dengan parliamentary threshold. Apa yang akan Anda lakukan untuk itu? Tadi kan kita bicara tentang uang. Sejujurnya problemnya dari situ. Insya Allah saya cukup tahu bahwa problem ini memang sangat mendasar, menyangkut masalah uang. Tetapi tentu saja kita harus melebarkan pembicaraan kita di luar dari itu. Ada semangat segala macam. Tetapi dengan kondisi yang ada realnya, Saudara Farhad Abbas, apa kira-kira terobosan Anda yang akan Anda lakukan agar kemudian bisa meyakinkan Anda bahwa oh ya ini ini usaha yang luar biasa ini tidak akan sia-sia? Ya kalau saya lihat ya ini adalah momen yang paling bagus buat partai baru. Karena partai-partai lama saat ini tidak menolong rakyat. Buat partai lama ini hanya mempertontonkan ditangkap KPK, kemudian harga tinggi, PCR tinggi semua, nggak ada solusinya. Masyarakat disuruh jalan keluar rumah, tapi mereka nggak dapat tunjangan, nggak dapat kesejahteraan. Pengangguran turun, jumlah karyawan dikurangi 50%, kehadiran diganti-ganti gitu. Jadi betul-betul semakin susah. Contohnya aja nih kalau saya lihat tentang kebijakan ganjil genap, Bogor udah ikut semua gitu. Menurut saya kan itu ganjil genap kan kebijakan yang dibentuk untuk menghapus 3-in-1, yang mana dulu poros jalan Tamrin itu sempit, kemudian ada pembuatan jalan Semanggi itu sehingga membuat macet, dibuatlah ganjil genap. Itu kan dulu ide dari Pak Ahok ya, itu pertama kali. Tapi begitu sebentar Bang, begitu selesai sekarang terbalik, ganjil genap semua segala, akhirnya membuat orang yang tidak mampu punya mobil satu akhirnya kacau semua. Apalagi orang harus menunggu sampai jam 9. Ya wanita-wanita itu yang nggak ada mobil ganjil genapnya harus menunggu pulang malam gitu. Yang terjadi akhirnya angka perceraian tinggi. Bukan hanya itu aja dampak daripada kebijakan pemerintah dan daerah saat ini. Itu problem yang ada di masyarakat kita. Tapi kan sebagai sebuah partai, Anda harus mengusung agenda-agenda besar. Bukan berarti bahwa itu tadi tidak besar, tetapi ya itu sebuah problem di masyarakat kita, harus kita selesaikan. Tetapi yang saya maksud adalah sebagai sebuah partai politik, kita pengen tahu agenda besar Anda. Sebab siapa yang tahu tiba-tiba besok partainya Farhad Abbas, partai pandai, tiba-tiba menjadi dominan dan Anda mengambil kekuasaan. Tentu saja kita tidak bisa berandai-andai kita mau bawa kemana bangsa ini. Itu yang orang pengen tahu sebenarnya. Ya kalau dalam masih diskusi partai ya, ini belum kita ambil kebijakan ya, masih tentang ekonomi syariah satu catatan penting. Kedua, tentang tunjangan kemiskinan buat rakyat miskin. Itu paling penting karena memang angka kemiskinan sekarang makin bertambah. Kemudian tentang pendidikan, bagaimana kualitas pendidikan kita di masa pandemi saat ini gitu. Nah, itu yang menjadi agenda kita. Apakah sistem pengajarannya dipermantap dengan sistem mata kurikulum yang menarik gitu kan? Karena sekarang kan boleh dikatakan orang bilang beruntung nggak keluar biaya, tapi menurut saya ada juga dampak kerugiannya kualitas. Berapa sih target partai pandai untuk parlemen? Berapa kursi? Target kita bisa masuk 10 besar ya udah lumayan. 10 besar. Oh, cukup banyak itu. Tapi 10 besar tapi masuk parlemen ya. Harapan kita supaya nggak muluk-muluk ya. Ya tentu saja harus masuk parlemen. Karena kalau 10 besar tapi tidak masuk parlemen berarti kan hanya sampai yang masuk kan cuma 9 kan gitu ya. Nah, itu juga mengecewakan juga. Agus Jabo, Partai Prima itu kan partainya para aktivis, teman-teman kita yang setahu saya, insya Allah saya kenal siapa mereka, adalah yang tak punya toleransi untuk seluruh yang berbau ketidakadilan. Ada beberapa orang yang mengatakan, dan saya setuju bahwa kalau Partai Prima nantinya berkuasa, insya Allah, itu Anda akan memunculkan wajah partai politik garis keras. Apa benar seperti itu? Saya pikir enggak. Jadi garis keras dalam frame saya dengan frame-nya Mas Akbar mungkin beda, tapi kira-kira begini, bahwa negara kita ini kaya raya. Semua orang mengakui itu. Tetapi masyarakat kita miskin. Masyarakat kita masih terbelakang. Kenapa? Karena kekayaan ini dengan regulasi ya yang ada sekarang ini dimonopoli oleh segelintir orang. Kita hanya ingin kekayaan tanah air kita, kekayaan bangsa Indonesia dibagi-bagi secara adil. Supaya masyarakat kita itu maju, berpendidikan,
kesehatannya tercukupi, mereka mau membahagiakan diri mereka juga, mereka mampu gitu loh. Sebetulnya cita-cita kita itu. Kalau tadi dikatakan bahwa sekarang banyak partai politik dan mereka sudah mengakar, tetapi partai politik yang sudah mengakar itu kita sebut sebagai partai lama, itu secara garis politik atau bahkan kalau kita tarik lebih dalam ini secara ideologi sama. Mereka membela kepentingan mereka sendiri. Mereka membela kepentingan orang yang punya duit. Gitu. Meskipun di dalam tagline-nya itu adalah partai apalah ya, tapi proses politik yang mereka lakukan di parlemen ya dengan produk undang-undang, misalnya undang-undang minerba yang disahkan 2020, undang-undang cipta kerja. Bayangin, negara kemudian memberikan lapangan pekerjaan kepada rakyatnya sendiri itu melalui investasi, melalui korporasi. Kita hanya bangsa kita dijadikan buruh, sekrup-sekrup di korporasi itu. Padahal kalau kemudian kita mau teliti bahwa kegiatan ekonomi korporasi itu hanya sekitar 2-3%. 97% ini adalah UMKM. Kenapa mereka tidak dibesarkan? Kita sudah berkonsensus bahwa dengan negara Pancasila itu, kegiatan ekonomi dibagi menjadi 3. Satu ekonomi yang dikuasai negara, BUMN. Satu yang dikuasai oleh masyarakat, UMKM dan korporasi. Satunya swasta. Dan dari awal sampai sekarang, kenapa negara kemudian memenjarakan satu golongan yang namanya swasta? Gitu loh. BUMN kita hancur, ya Garuda aja mau dipilotkan. Bagaimana kemudian yang namanya UMKM itu tidak meningkat menjadi kegiatan-kegiatan ekonomi yang besar. Jadi bahwa ini ada yang salah. Bangsa kita ini salah, republik ini salah. Nah, dengan dasar seperti itulah kami kemudian membangun alat politik. Karena alat politik yang tadi saya katakan sekarang ini hanya menjadi alatnya segelintir orang, gitu loh. Dari situasi seperti itu, kami meyakini dengan kampanye misalkan bahwa harus ada redistribusi kekayaan yang adil, artinya misalkan dengan pajak, ya kan, pajak ini harus kemudian, kira-kira kita ingin ada UMKM yang menjadi sokok guru. Jadi kerasnya di mana? Karena kami hanya ingin kemudian mengimplementasikan apa yang sudah digariskan menurut konstitusi kita, dan itulah kenapa kemudian itu nomor 3. Kalau kemudian situasinya seperti ini, setuju atau tidak setuju, saya mengatakan bahwa ini yang berkuasa VOC, Bung. VOC yang sekarang. berkuasa VOC korporasi. Gitu loh. Kita 350 tahun itu awalnya dijajah VOC, dijajah korporasi. Sama dengan situasi sekarang. Dan partai politik negara berpihak pada VOC tersebut. Ini yang kami nggak mau, nggak rela. Lahir batin nggak rela, gitu loh. Mau dikatakan keras, mau dikatakan nggak ada urusan. Kami nggak rela, bangsa kami diperlakukan begitu. Partai Pandai sudah berapa persen sekarang untuk kepengurusannya? Kepengurusannya untuk mengikuti syarat nantinya itu. 100% provinsi, 50%, 75% kabupaten, 50% kecamatan. Untuk provinsi kita sudah terbentuk DPD provinsi 34 provinsi 100%. 100%. Nah, sedangkan di kabupaten itu sebagian besar sudah penuh. Tapi ada beberapa kabupaten seperti Kaltara, terus Bangka Belitung, yang daerah-daerah Gorontalo itu masih agak kurang kita karena minat partai baru agak berkurang di situ. Minat partai? Karena kan kursinya dapil mereka cuma 3 dan 4 aja. Minat partai baru kurang ya? Minat mereka menjadi pengurus gitu. Agak berkurang di daerah-daerah tersebut. Di tapi Gorontalo ya Gorontalo, Bangka Belitung, Bengkulu. Yang 3 kursi mungkin kali. Yang 3 kursi. Kaltara, Babel ya. Gorontalo, apalagi. Ya, tapi kita sudah dapat teratasi dan kita cobalah meyakinkan bahwa ya kalau kalian berat bersaing di kursi DPR RI kan namanya juga partai di sentral yang federal, partai federal lah kan. Yang penting bagaimana kalian bisa menguasai single majority di daerah masing-masing. Kalau partai kalian bisa meraih suara banyak, otomatis pasti dapat DPR RI-nya Pak gitu. Akhirnya mereka yakin dan semangat terus. Emang Pandai sudah menggadang-gadang terlepas soal hasilnya nanti ya? Iya. Apakah sudah menggadang-gadang siapa calon presiden yang akan diusung?
Ya untuk sama ini kita belum punya calon presiden dari yang lain. Untuk saat ini yang beredar calon presiden itu adalah ketua umum partai Pandai sendiri. Aku suka pikiran itu. Harus seperti itu. Iya. Saya ingin beropini sedikit di sini. Seharusnya seperti itu. Bagaimana bisa partai dibangun berdarah-darah, mengeluarkan biaya partai ya, Gus ya? Iya. Ketika besar tiba-tiba mengusung orang lain, atau bahkan yang lebih parah lagi itu kader partai lain yang dulu menjadi lawan atau orang yang kita hadapi di lapangan. Itu bagus pikiran itu, Farhad. Iya. Itu gimana dengan Prima sendiri? Problem kita ini kan problem sistemik. Saya pikir semua partai ingin mencalonkan tokohnya sendiri atau ketua umumnya sendiri. Tapi kan harus terhambat oleh 20% presidensial threshold. Ya. Ini yang kemudian tidak adil, tidak demokratis. Saya pikir parliamentary threshold, presidential threshold itu kalau mau menegakkan demokrasi harus dihilangkan. Karena di belakangnya ini uang, oligarki semua, gitu loh. Ya kan? Jadi biarkan, karena kita pernah punya pengalaman pemilu tahun 99, biarkan semua partai politik ya, entah dapat 1 kursi, 2 kursi, silakan duduk di parlemen. Jangan sampai terbuang ya. Jangan sampai terbuang. Masalah fraksi, biarkan fraksi nanti mereka gabungan. Tahun 2019 kemarin, pemilu kemarin, bagaimana 13 juta suara kemudian hilang. Gitu loh. Bagaimana orang yang sudah mempercayakan dirinya kepada partai tertentu, pada wakil tertentu, hilang sebanyak 13 juta. Ini tidak demokratis. Ya, betul. Ini tidak adil, gitu loh. Ya kan, untuk membangun partai yang berbadan hukum aja syaratnya sangat berat. Untuk menjadi peserta pemilu syaratnya lebih berat. Dengan muatan uang, muatan segala macam itu loh. Ya kan, kemudian untuk bisa masuk ke parlemen harus dibatasi, di-screening lagi. Untuk mencalonkan diri menjadi presiden, di-screening lagi. Demokrasi model apa? Inilah demokrasi yang kita kan demokrasi oligarki. Selain soal parliamentary threshold dan presidential threshold, apakah menurut Anda, Partai Prima dalam hal ini juga nanti ke Pandai, apakah pemerintah telah menjadi mediator yang baik bagi terciptanya sebuah demokrasi, ya kan, termasuk dengan kehadiran partai-partai politik? Kalau dibuat menjadi bahasanya sederhana, hambatan apa saja yang Anda hadapi? Kalau pemerintah menjadi metode yang baik, jangan batasi partisipasi politik rakyat ini dengan persyaratan yang susah untuk menjadi badan hukum, dengan syarat yang susah untuk menjadi partai peserta pemilu. Kalau memang pemerintah mau mengakomodasi atau menegakkan sistem demokrasi yang adil, gitu loh, cabut regulasi-regulasi yang membatasi partisipasi masyarakat. Pandai, apa yang dirasakan oleh Pandai? Apakah hal yang sama juga? Ya saya nggak tahu lagi nih. Kalau sekarang kan yang parliamentary threshold-nya 4% ya. Saya nggak tahu lagi nanti kalau dibuat lagi kebijakan seolah masih di tingkat provinsi sebegitu juga, di tingkat kabupaten begitu juga, sehingga banyak suara yang terbuang tadi. Kalau saya lihat ini bentuk satu kezaliman itu. Yang dibuat para pembuat legislasi atau parlemen saat ini yang memang sengaja mengunci, jangan sampai ada kompetitor baru. Nah, tapi bagi saya itu nggak ada masalah, asal masyarakat tahu aja bahwa kesulitan daripada suara kita adalah di situ. Dibatasi sama mereka, dipersulit. Nah, bagaimana untuk kita mencapai, walaupun dipersulit, adalah bagaimana suara kalian bisa bergabung dengan kita. Baik yang tidak suka politik, saya ajak, kalian yang tidak suka politik, ayo daripada tidak bermanfaat suara bergabung ke Pandai. Biar kita punya praksi, biar kita bisa menguasai dan kita menentukan arah pembentukan produk-produk undang-undang yang bagus ke depan gitu. Dan kita bisa bersuara keras. Bahwa nanti kita bukan partai-partai yang hanya untuk mengejar jabatan, hanya untuk mendukung satu orang yang berkuasa, hanya untuk menjaga. Kan sekarang oposisi nggak ada yang berani. Kalau oposisi ada nanti tiba-tiba nulis cuitan yang nggak benar atau salah ngomong aja udah kena undang-undang ITE. Nah ini yang terjadi. So, wah banyak sekali agenda dari teman-teman ini loh. Dua partai ini kita baru mengundang partai baru ini yang partai ketiga ya, keempat ya. Karena kami sudah mengundang juga Mas Syumi Reborn dan Partai Gelombang Rakyat. Hampir sama bahasanya. Berarti kan memang problem ya.
Apakah sudah mencoba untuk berbicara dengan teman-teman di parlemen? Partai-partai yang sekarang ini, tolong ditunjukin partai-partai yang existing yang memiliki kursi di atas. Apakah sudah diajak bicara? Jadi gini, pengalaman saya melihat parlemen ini agak sulit tuh. Saya rasa saya dan Bang Akbar aja masalah MD3 dulu kita pernah Anda di parlemen, tapi untuk merubah itu kan kita sama-sama sebagai pemohon uji material. Akhirnya dikabulkan loh 50% plus 1. Ya, itu memang agak sulit karena praksi suara mereka satu. Saya nggak tahu siapa orang kreator yang bikin itu gitu. Sehingga undang-undang itu dibuat sedemikian rupa, yang diuntungkan siapa? Yang jelas yang diuntungkan partai besar. Nah, makanya saran Bang tadi ya kita hilangkan aja parliamentary threshold, jangan sampai 4% lagi. Jadi kalau misalnya nanti partai pandai cuma ada 2 orang anggota dewan kayak 2004 lalu pemilu, ya kita punya suara ada di sana. Masalah nanti kita bergabung dengan praksi mana, ya itu suara demokrasi. Catatan ya, betul nggak Bang? Betul. Kita mendekati akhir dari diskusi kita. Mas Agus Jabo, ini kan pemilu tinggal ya 2 tahun lah kira-kira ya. Keriuhannya akan muncul 1-2 tahun yang akan datang. Untuk mencapai target Anda masuk ke parlemen itu, selain soal uang tadi, yang sejujurnya Anda harus pikirkan itu, sebab pengalaman saya begitu gitu ya. Apa skenario yang akan Anda pakai agar kemudian partai Anda mendapatkan atau dilirik oleh pemilih? Mungkin misalnya mencalonkan aktivis, artis. Kalau soal artis kayaknya partainya Farhad akan mendapatkan banyak orang di situ karena teman-temannya banyak. Tapi kalau Partai Prima gimana? Saya pikir kita tidak main di arena itu. Enggak, ya? Arena ketokohan segala macam itu. Saya pikir itu konsep yang feodalistik. Saya lebih dengan kawan-kawan lebih akan mempopulerkan ya apa yang menjadi jawaban atas persoalan-persoalan yang dihadapi oleh bangsa kita. Ya kan? Sekarang ini Prima memiliki 9 program unggulan ya, salah satunya adalah pajak berkeadilan, membangun pertanian modern, membangun industri nasional yang kuat supaya nggak dijajah VOC terus gitu loh. Ya kan, menjadikan UMKM ini sebagai sokoguru ekonomi Indonesia, pemerintahan bersih, sumber daya manusia yang unggul, dan sekarang ini yang terpenting di dunia ini sedang terancam persoalan lingkungan, perubahan iklim itu. Jadi kita akan membangun negara ya yang dalam kegiatan ekonominya tidak boleh merusak alam. Kira-kira seperti itu. Itu salah satu program unggulannya. Tetapi kami akan punya program yang saya pikir ini akan menjadi daya magnet ya bagi konstituen untuk memilih Prima. Tapi tidak akan kita keluarkan sekarang. Tetapi konsep ini konsep yang sangat smart ya, sangat semut ya, tidak keras seperti yang Bang Akbar tadi katakan gitu loh. Ya, perubahan ini akan kita lakukan tanpa kemudian harus program kok disembunyiin, Bro? Kita belum lolos verifikasi. Kita belum lolos. Nanti kalau lolos baru gitu loh. Kita punya bom nuklir yang bisa. Ya kan, menjadikan menyenangkan bangsa ini ke depan itu optimis, bersemangat, berbahagia. Oh, Indonesia ke depan yang diperjuangkan Prima kira-kira happy, gitu loh. Farhad, siapa kira-kira kalau boleh tanya, siapa kira-kira yang akan kalian calonkan nantinya Partai Pandai? Setidaknya untuk DPR RI ya. Karena setahu saya kan Farhad kan temannya banyak sekali tuh. Iya. Artis-artis. Tadi yang dikatakan Mas Agus tadi itu adalah sesuatu yang ya seharusnya seperti itu dikatakan. Tetapi perilaku masyarakat kita beda loh. Ya. Masyarakat kita tuh pengennya yang terkenal. Iya. Maka kemudian kalau Anda lihat sebagian anggota DPR, teman-teman kita juga di sana yang sangat terkenal, tapi kemudian ya seperti apa yang kita keluhkan hari ini. Iya. Apa yang akan dilakukan oleh Partai Pandai? Ini 2 tahun masa pandemi ini saya bersama-sama mereka. Mereka itu siapa? Artis, pengacara. Gitu. Saya siapa yang menolong kalian? Teman-teman kalian yang jadi anggota dewan sekarang, partai bisa kalian pengaruh mereka. Bisa kita panggil Pak Jokowi ke sini, bisa kita undang datang, nggak ada yang bisa tolong. Yang bisa menolong hanya kalian sendiri gitu. Saya alami gitu.
Kita manfaatkan popularitas kalian, jaringan semua, ayo kita bentuk, kita sama-sama gabung. Akhirnya mereka kontak saya semua untuk bergabung. Siapa aja sih? Boleh tahu nama nggak? Ya kalau saat ini Kumalasari gabung sama kita. Siapa itu Kumalasari? Artis juga. Oh, artis. Kemudian Rasman Nasution, pengacara gabung. Ibu Elsa Sarip bergabung. Ibu Ilal bergabung. Dr. Luis bergabung. Siapa? Dr. Luis. Oke. Dr. Luis bergabung. Vaksin. Terus beberapa artis-artis penyanyi yang Nia Daniati juga. Nia Daniati juga bergabung gitu. Itu mantan saya yang sudah kami berpisah 7 tahun, tapi dia semangat gitu. Jadi saya anggap ini walaupun kamu mantan saya, tapi saya punya nilai semangat sehingga orang lihat kita sama-sama berjuang gitu. Jadi ini merupakan tanda-tanda suatu saat kalau partai saya disukai dan disenangi, karena permusuhan itu tidak ada lagi gitu. Jadi bagaimana saya mau jadi memperbaiki negara ini, sedangkan saya tidak bisa merajut kerusakan-kerusakan yang selama ini terjadi gitu. Salah satu pertanda itu saya sangat happy banget. Pokoknya nantinya akan banyak artis yang akan diusung artis oleh tokoh. Memang hanya 2 yang target kita, artis dan tokoh. Kemudian orang-orang yang punya idealis. Kemudian orang-orang yang tidak tertarik politik, saya bilang kalian tidak saya paksakan untuk tertarik politik masuk Pandai. Tapi suara kamu itu bagaimana mendukung saya? Termasuk Saiful Jamil juga. Saiful Jamil juga, karena saya anggap dia orang terzolim yang sudah menjalani pemasyarakatan, tapi dilarang, dibully. Jadi saya tidak mau, contohnya Saiful Jamil, jika kalian ada di partai kita akan bela habis-habisan seperti Saiful Jamil tuh. Karena kalau kita yang menzalimin, kemudian tiba-tiba menjamin kekuasaan menjalimin dia, siapa lagi membela kalau bukan partai Pandai kan? Kira-kira. Teman-teman sekalian, makasih ya. Podcast ini memang saya berikan kesempatan pada teman-teman untuk menyampaikan pikiran-pikiran. Terima kasih. Ini adalah ruang bagi kita semuanya. Ini proses pembelajaran. Orang mungkin mengatakan, itu kan partai baru. Semuanya juga pernah baru kok. Iya. Ya kan gitu ya. Tapi podcast ini berkepentingan dengan niat-niat baik yang ada di dalam masyarakat kita, termasuk dari partai-partai baru. Teman-teman, Mas Agus, Separhat, terima kasih telah. Terima kasih. Baik. Pemirsa, Anda telah mendengarkannya. Tidak perlu ada yang disimpulkan. Kita dengarkan bagaimana mereka berwacana, bernarasi, dan pada saatnya kalau memang ternyata mereka memenangkan target-targetnya, kita lihat apakah ini seluruh janji-janjinya, seluruh rencana-rencana itu dilakukan atau tidak. Biarkan Saman yang berbicara tentang itu. Terima kasih telah menyaksikan acara ini. Bye.